Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah geometri bidang. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang segitiga dan garis-garis istimewa yang ada dalam segitiga. Baik, untuk mengawali pertemuan ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, ini kita mengingat lagi unsur-unsur dalam segitiga. Oke. Ada segitiga ABC, ya. Sisi segitiga ABC adalah apa saja? Iya, betul sekali. Jadi, sisi segitiga ABC adalah sisi AB, sisi BC, dan sisi CA. Yang mana sisi segitiga itu ada 3 buah, ya. Ada 3 sisi. Kemudian sisi BC ini dihadapkan sudut A, ya. Sisi BC di hadapan sudut A disebut dengan A kecil, ya. Oke, kemudian sisi AB yang di hadapan sudut C ini disebut dengan C kecil, ya. Kemudian sisi AC di hadapan sudut B, ini ya, sudut B disebut dengan B kecil. Jadi A kecil, B kecil, C kecil itu nanti menunjukkan ukuran atau menunjukkan panjang dari masing-masing sisi. Kemudian sudut A disebut sudut alfa juga, ya, disebut alfa. Kemudian sudut B disebut dengan beta, sudut C itu bisa disebut dengan gamma. Ini merupakan unsur-unsur pada segitiga. Kemudian klasifikasi segitiga ditinjau dari sisi dan sudutnya. Kemarin sudah sedikit kita bahas, ya, bahwa berdasarkan ditinjau dari sisinya, maka ada yang pertama adalah segitiga sama kaki. Segitiga ini memiliki 2 sisi yang sama panjang, yang disebut kaki segitiga sama kaki. Kemudian sedangkan kaki yang lain disebut sebagai alas. Nah, sudut yang terletak di hadapan alas disebut sudut puncak. Dan kedua sudut yang lain disebut sudut alas. Berikutnya adalah segitiga sama sisi, ya. Berdasarkan sisinya, maka segitiga sama sisi ini merupakan segitiga yang ketiga sisinya itu sama panjang. Berikutnya segitiga sembarang. Nah, kalau segitiga sembarang ini segitiga dengan ketiga sisinya tidak ada yang sama panjang. Kalau kita lihat berdasarkan sudutnya, maka yang pertama ada namanya segitiga lancip, ya. Segitiga lancip ini jika ketiga sudutnya itu merupakan sudut lancip atau ketiga sudutnya ukurannya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian yang kedua ada segitiga siku-siku, ya, jika satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Jadi kalau segitiga siku-siku hanya satu saja, ya, sudut yang 90 derajat. Kemudian sudut segitiga tumpul. Kalau segitiga tumpul ini merupakan segitiga yang satu sudutnya itu merupakan sudut tumpul. Oke, ini kita masuk pada teorema. Untuk segitiga, teorema 8, ya. Jumlah sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Jadi kalau kita memiliki segitiga, nah, sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C itu hasilnya adalah 180 derajat. Baik, kemudian untuk membuktikannya, apakah benar sih sudut dalam segitiga itu adalah jumlahnya 180 derajat? Maka kita buat perpanjangan garis dari titik manapun. Boleh titik A ini yang diperpanjang, ya. Ini garis BA-nya yang diperpanjang. Boleh garis AC-nya yang diperpanjang. Boleh garis BC-nya yang diperpanjang. Nah, dalam hal ini kita memilih garis AC yang akan diperpanjang. Jadi misal titik C segaris dengan AC, ya, titik C segaris dengan AC melalui titik C. Oke, kemudian ini kita perpanjang titik garis AC-nya ini kita perpanjang
menjadi ACD ya, atau garis AD. Kemudian buat perpanjangan dari titik C sejajar AB. Oke, dari titik C ini tadi kan sudah diperpanjang ya berdasarkan arah AC. Kemudian dari sini dari titik C itu dibuat garis yang sejajar dengan AB. Oke, kita lihat dulu AB-nya kan ini ya. Nah, kemudian di sini muncul CE, yang mana CE ini sejajar dengan garis AB. Kemudian, nah ini sisi BC-nya, yang ini nih, ini sisi BC. Berikutnya, kita lihat ya, karena ada dua garis sejajar dipotong oleh sebuah transversal yaitu garis BC, maka sudut dalam berseberangannya apa? Ini kan sudah dalam berseberangan ya, ABC dengan BCE. Ini sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan besarnya? Iya, betul sekali. Sudut dalam berseberangan besarnya sama ya. Jadi ini BCE sama dengan sudut ABC. Kemudian sudut A dengan sudut C atau sudut BAC dengan sudut ECD itu merupakan sudut apa? Ini kan ada dua garis sejajar AB dan CE dipotong oleh transversal AD. Maka sudut ini yang diberi tanda hijau ini merupakan sudut, iya betul sekali, sudut sehadap ya, sudut sehadap. Sedangkan sudut sehadap itu besarnya sama ya. Dari sini sudah terlihat bahwa sudut dalam segitiga atau jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Sudah tampak belum? Iya, betul sekali ya di sini. Ini kan sudut C miliknya segitiga. Kemudian ini sudut B ya, miliknya segitiga yang ini atau yang ini ya. Kemudian sudut A ini dipindahkan di sini. Ya kan ini kan sama ya. Jadi di sini sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, hasilnya adalah 180 derajat. Nah, ini pembuktiannya. Ya. Jadi sudut ACD sama dengan 180 derajat karena sudut ACB ditambah sudut BCE ditambah sudut ECD itu sama dengan 180 derajat ini ya. Oke. Sehingga diperolehlah ini sudut segitiga ABC itu sama dengan 180 derajat. Oke, kemudian di sini ada definisi. Oke, ada pengertian bahwa sudut luar segitiga ialah sudut bersisian dengan salah satu sudut segitiga itu. Jadi yang namanya sudut luar segitiga adalah ini. Nah, ini ya, ini sudut luar. Sudut luar, sudut luar. Sudut luar sebuah segitiga sama dengan jumlah kedua sudutnya yang lain. Jadi artinya kalau ini kan sudut, misalkan sudut A ya, dari sudut A. A1 ini kan sudut dalam segitiga, maka A2 ini adalah disebut sebagai sudut luar. Kemudian B B1 ini sudut dalam segitiga ya. Nah, kalau B2 ini merupakan sudut luar segitiga. C1 ini sudut dalam segitiga, kalau C2 ini merupakan sudut luar segitiga. Nah, kita perhatikan untuk sudut A ya. Sudut A1 ini sudut dalam. Kemudian sudut luar A2, kalau berdasarkan teorema 9, ini artinya A2 sama dengan C1 ditambah dengan B1. Kalau B2 ini sama dengan C1 ditambah dengan A1. Kalau C2, sudut C2 ini sama dengan A1 ditambah dengan B1. Ya. Oke. Sudut luar segitiga adalah sudut yang dibentuk oleh sisi segitiga dan perpanjangan sisi lainnya dalam segitiga tersebut. Oke, ini diketahui, ini pembuktiannya, diketahui segitiga ABC. Kemudian akan dibuktikan bahwa sudut B2 ini sama dengan sudut A1 ditambah dengan sudut C1. Oke. Karena kita ketahui, kan sudah diketahui ya dari teorema sebelumnya atau teorema 8, ya.
dari teorema 8 bahwa sudut dalam segitiga ini sudut A1 ditambah B1 ditambah C1 itu hasilnya adalah 180 derajat, ya. Sedangkan di sini B1 dan B2 jumlah B1 ditambah sudut B1 ditambah sudut B2 itu sama dengan 180 derajat. Kenapa? Ya, karena berpelurus ya. Oke, kemudian ini kita kurangkan. Kita kurangi ya. Sehingga di sini tinggal sudut A1 sudut B1 dikurangi B1 habis ya. Kemudian ini sudut C1 tulis kembali dikurangi sudut B2 sama dengan 0 derajat. Sehingga diperolehlah sudut B2 itu sama dengan sudut A1 ditambah dengan sudut C1. Jadi terbukti ya. Oke, kemudian berikutnya teorema ke-10. Jumlah sudut luar segitiga sama dengan 360 derajat. Dalam teorema ke-10 ini akan dibuktikan bahwa ini A2 ditambah dengan B2 ditambah dengan C2 itu hasilnya adalah 360 derajat ya. Oke. Nah, ini diketahui segitiga ABC ya. Kemudian akan dibuktikan bahwa sudut A2 ditambah dengan sudut B2 ditambah dengan sudut C2 itu hasilnya adalah 360 derajat. Kemudian, nah di sini akan pembuktiannya ini, ya. Sudut A1 ditambah dengan sudut A2 itu sama dengan 180 derajat. Betul ya? Karena berpelurus. Kemudian sudut B1 ditambah dengan sudut B2 hasilnya 180 derajat karena berpelurus juga. Kemudian kita jumlahkan dulu ini. Sudut A1 ditambah sudut B1 ditambah sudut A2 ditambah sudut B2 sama dengan 360 derajat. Baik, ini kita ikuti dulu ya pembuktiannya. Kemudian di sini A1 tetap ditambah sudut B1 tetap ditambah sudut A2 tetap. Nah, yang berubah di sini sudut B2 ini merupakan jumlahan sudut A1 ditambah C1 ya, sama dengan 360 derajat. Kemudian berikutnya di sini kita hanya memindahkan saja C1 ya, kita pindahkan di depan. Jadi sudut A1 ditambah sudut B1 ditambah sudut C1 ditambah sudut A2 ditambah sudut A1 sama dengan 360 derajat. Kemudian karena di sini ini ya, sudut A1 tambah sudut B1 tambah sudut C1 ini sama dengan 180 derajat, maka di sini diganti dengan 180 derajat. Kemudian A1 sudut A1 ini diganti dengan sudut B2 dikurangi dengan C1. Oke, jadi di sini sudut A1 ini diubah menjadi sudut B2 dikurangi dengan C1 ya. Karena kan sudut B2 ini sama dengan A1 ditambah C1 ya. Jadi kalau kita mengganti A1 ini bisa dengan sudut B2 dikurangi sudut C1. Kemudian di sini 180 derajat ditambah sudut A2 ditambah sudut B2 ini dikurangi dengan sudut C1 ini sama dengan 180 derajat dikurangi sudut C2. Sehingga diperolehlah bahwa 180 derajat di sini dikurangi 180 derajat habis ya. Sisa sudut A2 ditambah sudut B2 ditambah sudut C2 sama dengan 360 derajat. Atau sebenarnya kalau tidak ingin cara panjang ini teman-teman bisa menyingkat di sini. Sudut A1 ditambah dengan sudut B1 tambah sudut B2 tambah sudut tambah sudut A2 tambah sudut B2 sama dengan 360 derajat. Nah, di sini kan A1 ditambah sudut B1, A1 ditambah sudut B1 itu kan sama dengan sudut C2 ya, berdasarkan teorema
berdasarkan teorema 9. Atau bisa kita simak ini. Kita simak hasil yang berikut. Oke, ini tadi sampai langkah di sini saya potong. Kemudian karena kita sudah memperoleh teorema 9 bahwa sudut luar segitiga itu sama dengan jumlah dua sudut yang lainnya, maka di sini sudut A1 ditambah dengan sudut B1 itu sama dengan sudut C2. Ya, di sini ini dari teorema 9. Kemudian sudut A1 ditambah sudut B1 kita ganti sudut C2 sehingga diperoleh seperti ini. Kita pindah sudut C2-nya di belakang sehingga diperoleh sudut A2 ditambah sudut B2 ditambah sudut C2 sama dengan 360 derajat. Jadi terbukti ya. Baik, berikutnya ini garis istimewa. Yang pertama adalah garis berat. Definisi garis berat ialah garis dari titik sudut ke pertengahan sisi di hadapannya. Contohnya ini. Jadi garis yang ditarik dari satu titik sudut C ini kan menghadap sisi AB ya. Nah, berarti garis berat itu ditarik dari titik C ke tengah-tengah sisi AB. Kemudian bisa juga ditarik dari titik A ke tengah-tengah sisi CB. Kemudian ditarik dari titik B ke tengah-tengah sisi CA. Nah, inilah yang disebut sebagai garis berat. Jadi dalam satu segitiga terdapat 3 garis berat. Kalau garis bagi itu adalah garis yang membagi sudut menjadi 2 bagian sama besar. Contohnya ini nih, ketiga garis bagi melalui satu titik yang disebut titik bagi. Titik bagi merupakan pusat lingkaran dalam segitiga. Nah, ini garis bagi. Jadi kalau di sini ada segitiga misalkan ABC ya, di sini segitiga ABC, maka di sini karena namanya garis bagi itu garis ini akan membagi sudut A menjadi 2 bagian sama besar. Yang di sini membagi sudut B menjadi 2 bagian sama besar, membagi sudut C menjadi 2 bagian sama besar. Nah, perpotongan garis bagi ini nanti titik potongnya itu menjadi pusat lingkaran dalam segitiga seperti ini. Oke. Kemudian yang garis istimewa berikutnya adalah garis tinggi. Kalau garis tinggi, garis yang ditarik dari titik sudut, salah satu titik sudut, kemudian tegak lurus pada sisi di depannya. Ketika garis tinggi melalui satu titik yang disebut titik tinggi. Oke, nah kita lihat di sini. Jadi kalau misalkan ditarik dari titik ini misalkan kita namakan A ya, titik A, maka garis tersebut akan tegak lurus dengan sisi BC. Kalau ditarik dari titik B, garis tingginya ditarik dari titik B, maka akan tegak lurus dengan sisi AC. Kalau titiknya ditarik dari garisnya ditarik dari titik C, maka garis tersebut nantinya akan tegak lurus dengan sisi AB. Kemudian garis sumbu. Kalau garis sumbu itu garis yang membagi 2 sama panjang atau pertengahan garis atau sisi dan tegak lurus dengan sisi tersebut. Ketika garis sumbu melalui satu titik disebut titik sumbu. Nah, titik sumbu inilah yang menjadi titik pusat lingkaran luar. Jadi kalau untuk menggambar lingkaran luar segitiga, maka dibutuhkan garis sumbu. Kalau ingin menggambar lingkaran dalam segitiga, maka digunakan garis bagi ya. Nah, contohnya ini garis sumbu. Nah, ini yang biru pertama garis sumbu pertama, ini garis sumbu kedua, ini garis sumbu ketiga. Baik. Kemudian ini teorema 11. Dalam teorema 11 ini menyatakan bahwa garis bagi dalam dan garis bagi luar dari sudut yang sama tegak lurus sesamanya ya. Jadi di sini diketahui, jadi garis bagi itu yang ini, garis bagi dalam segitiga ya, yang ini DB membagi sudut B ini menjadi sama besar, jadi B3 dan B4 ini sama. Kemudian garis BE ini merupakan garis bagi luar, yang mana B1 dan B2 ini sama besar ya. Oke, nah di sini diketahui segitiga ABC, kemudian garis BD merupakan garis bagi dalam dan garis BE merupakan garis bagi luar, akan dibuktikan bahwa BD itu tegak lurus dengan BE.
Oke, silahkan dibuktikan ya untuk teorema ke-11, nanti hasilnya bisa dikirim di WA grup kita. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Dan sekian penjelasan untuk materi hari ini, yaitu segitiga dan garis-garis istimewa dalam segitiga. Nanti silakan dibaca lagi, jika ada pertanyaan bisa disampaikan di forum diskusi atau di grup WA kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.